Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah buku yang berjudul Spirit Al-Quran, karya Amr Khalid, seorang penulis dan dai terkenal dari Mesir. Saya membacakan ini dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan buat saya sendiri. Dan kalau ada teman-teman di dunia maya yang mungkin ikut mendengarkan pembacaan buku ini, mudah-mudahan bermanfaat pula buat teman-teman semua. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan membacakan pengantarnya. Segala puji hanya untuk Allah, tempat memuji, memohon, meminta hidayah dan memohon ampunan. Hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan dari segala aib diri dan dari keburukan amal ibadah kita. Siapa saja yang mendapatkan hidayah Allah, dia tidak akan pernah tersesat. Siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Buku ini bukanlah tafsir Al-Quran, tidak juga menjelaskan dengan memerinci lafal-lafalnya, namun pembahasannya dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai jembatan mendekatkan diri kepada Allah dan menyirami hati yang kering. Sebagaimana firman Allah berikut, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 57 sampai 58. Penulis mengutip ayat di atas agar para pemuda dan pemudi maupun umat Islam yang ingin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki janji yang telah diikrarkan dengan Al-Quran, yang berisikan maksud dan tujuan Allah dalam menciptakan makhluk. Selain itu, Al-Quran menggambarkan dan memberikan jalan kepada kita semua untuk menuju jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu tujuan Al-Quran diturunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keajaiban Al-Quran tidak akan pernah berhenti. Misalnya saja jika seorang qori membaca Al-Quran dengan hati dan pikiran yang terbuka, maka Allah akan membukakan pintu kebahagiaan yang belum pernah dirasakan orang lain. Para pembaca yang budiman, pada buku ini penulis hanya mengungkapkan sedikit dari kandungan Al-Quran dengan tujuan agar hati dapat terbuka dengan cara mengenal dan mengetahui kebenaran Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Akhir kata, penulis memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang penulis tulis ini menjadi amal soleh yang tulus hanya mencari keridhaan Allah. Dan semoga Allah jadikan amal ibadah ini memberatkan timbangan kebaikan di hari pembalasan nanti. Amin. Hanya Allah yang mengatur dan menguasai alam. Mari kita langsung masuk ke bab Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah ini memiliki 7 ayat dan merupakan surah kelima yang turun pertama kali setelah surah Al-Alaq, Al-Muzammil, dan Al-Muddathir. Pelajaran yang bisa dipetik dari surah Al-Fatihah adalah surah ini memiliki kandungan makna yang istimewa dan tidak akan pernah engkau temukan di surah yang lainnya. Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran dan menjadi rukun wajib bacaan solat kita. Bagi umat Islam, sedikitnya membaca surah ini sebanyak 17 kali selama 24 jam, yaitu dalam solat. Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabatnya, Aku akan mengajarkan surah yang paling banyak kandungan maknanya daripada surah lainnya yang ada di dalam Al-Quran.
Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, surah apakah itu?" Kemudian Rasulullah membacakan surah Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas keagungan Al-Qur'an, Dia terlebih dahulu mengungkapkan tentang surah Al-Fatihah. Kami Allah telah menurunkan kepada engkau 7 ayat yang memuji aku Al-Fatihah. Dan Al-Quranul Adim Allah mensifati dirinya dengan berbagai macam pujian agar engkau selalu membaca dan mengulangnya setiap hari. Pelajaran yang dapat engkau peroleh dari surah Al-Fatihah ini adalah bahwa surah ini merupakan cahaya ketuhanan yang maha agung, cahaya yang mampu menjadikan hati tenang bagi yang membaca dan memahami pengertiannya. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa banyak sekali nama yang diberikan pada surah Al-Fatihah ini. Hal itu merupakan bukti bahwa surah ini memiliki kandungan makna yang tidak sama dengan surah lainnya. Di antara nama surah itu adalah Ummul Quran, 7 ayat pujian atau Sab'ul Masani yang menyembuhkan atau Al-Wafiyah dan yang mencukupi atau Al-Kafiyah. Dinamakan dengan Al-Kafiyah karena surah Al-Fatihah mengandung keseluruhan isi Al-Quran. Selain itu, surah lain membutuhkan surah Al-Fatihah dalam menjelaskan pengertiannya. Al-Fatihah mampu menjadi cahaya dalam kehidupanmu, sebab dengan kandungannya, 7 pintu neraka akan tertutup dan mampu membuka pintu rahmat Allah. Ketinggian surah Al-Fatihah. Mengenai ketinggian surah Al-Fatihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang aku berada di dalam kekuasaannya, Allah tidak pernah menurunkan dalam kitab Taurat, Injil maupun Zabur yang menyerupai surah Al-Fatihah." Rahasia di balik surah Al-Fatihah yang merupakan permulaan dari Al-Quran adalah menjadi rukun sah dari sholat. Oleh karena itu, sholat yang dilakukan tanpa membaca surat ini, maka sholat tersebut tidak sah. Karena Al-Fatihah memiliki kandungan makna yang mampu menjelaskan surah Al-Quran lainnya. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran akan engkau temukan dalam surat Al-Fatihah. Selain itu, ia juga menjelaskan setiap tujuan ayat yang ada di seluruh surah lainnya. Al-Fatihah merupakan pondasi awal dari surah Al-Quran yang memiliki kandungan makna sangat luas. Pembahasan Al-Quran. Pembahasan Al-Quran tidak luput dari 3 hal, di antaranya akidah yang sesuai, ibadah yang benar, pedoman kehidupan umat Islam. Surah Al-Fatihah menjelaskan ketiga perkara yang menjadi pembahasan surah Al-Quran lainnya. Ia menjelaskan bagaimana engkau mendapatkan akidah yang sesuai dengan ketentuannya. Hal itu diungkapkan pada ayat pertama sampai keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ayat di atas menjelaskan tentang tauhid dan beriman kepada hari pembalasan. Semua itu merupakan fondasi awal tentang akidah. Bagian kedua dalam surah ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah menjelaskan bagaimana engkau dapat menjadi hamba yang benar dalam beribadah dan menyembah. Selanjutnya, bagian terakhir dalam surah ini menjelaskan tujuan hidup yang engkau cari, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Keseluruhan surah Al-Quran membahas dan menjelaskan 3 perkara yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Cabang, hukum, dan menjelaskan pahala maupun siksaan bagi yang mengerjakan dan meninggalkannya.